Screen in progress. Yang kami hormati, Ketua DSAK IAI, Bapak Indra Wijaya, anggota DSAK IAI sekaligus narasumber, Bapak Irwan Lawardilau, Manajer Standar Profesi dan Praktik Keprofesian IAI sekaligus moderator, Ibu Wiwit Widyastuti, Direktur Eksekutif IAI, Ibu Eli Zarni Husin, Direktur Standar Profesi dan Praktik Keprofesian IAI, Bapak Yakub, Direktur Knowledge Center IAI, Bapak Januarto Alamsyah, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan limpahan nikmat, sehat, sehingga bisa bersama-sama bertemu secara daring dalam momen yang luar biasa ini. Selamat datang pada acara Dengar Pendapat Publik DE Amendemen PSAK 228 dan DE Amendemen ISAK 335. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya Tias, izinkan saya untuk memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Untuk memulai acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
Mendengarkan lagu Indonesia Raya, semoga bisa meningkatkan jiwa nasionalis dan integritas dalam diri kita semua. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua DSAK IAI. Kepada Bapak Indra Wijaya, kami persilakan. Terima kasih, Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bapak peserta sesi dengar pendapat publik pagi hari ini dan narasumber rekan saya anggota DSA KIAI Pak Irwan. Selamat datang pada sesi dengar Postur Rahman dan PSAK 22 opsi nilai wajar untuk investasi pada entitas asosiasi dan amandemen ISAK 335 penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Masing-masing draft exposure atau DE tersebut menjawab permasalahan penerapan standar dalam interaksinya dengan persyaratan PSAK 118 yang berlaku efektif 1 Januari 2027. DE amandemen PSAK 228 mengadopsi exposure draft dari amandemen terkini di IFRS Accounting Standards, sementara DE amandemen ISAK 335 merupakan tindak lanjut pengembangan standar lokal. Apa saja permasalahan penerapan yang mengemuka dan bagaimana masing-masing DE merespons permasalahan tersebut? Kita mulai dengan DE amandemen PSAK 228 yang mengadopsi exposure draft amandemen 28. Nah, PSAK 228 seperti kita tahu memberikan opsi bagi investor untuk tidak menerapkan metode ekuitas, namun menerapkan pengukuran nilai wajar atas investasinya pada entitas asosiasi. Opsi yang berlaku untuk jenis entitas tertentu sebagaimana diatur di paragraf 18. Namun, timbul keberagaman pandangan dalam menentukan entitas mana saja selain modal ventura, reksadana, atau unit perwalian yang berhak menerapkan opsi nilai wajar tersebut. Khususnya seberapa sempit atau luas pembatasan entitas yang berhak tersebut. Kejelasan mengenai entitas mana yang berhak menerapkan opsi nilai wajar semakin mendesak akibat interaksinya dengan persyaratan dalam PSAK 118 yang memperkenankan entitas dengan aktivitas bisnis utama spesifik berinvestasi dalam aset dan yang mengukur investasinya di entitas asosiasi pada nilai wajar untuk mengklasifikasikan pendapatan dan beban dari investasi tersebut pada kategori operasi dan bukan di kategori investasi di laporan laba rugi. Timbul pertanyaan, apakah persyaratan existing dalam PSAK 228 atas apa yang disebut sebagai entitas membatasi keterterapan opsi tersebut hanya untuk dana asuransi yang terkait investasi? Nah, draft exposure ini mengusulkan amandemen terbatas untuk mengklarifikasi entitas mana yang memenuhi syarat menerapkan opsi nilai wajar sehingga diharapkan memperluas cakupan entitas yang dapat menerapkan opsi nilai wajar khususnya dalam konteks penerapan PSAK 118. Nah, kita ke topik berikutnya, yaitu DE Amandemen ISAK 335 yang merespon pertanyaan mengenai keterterapan persyaratan penyajian dan pengungkapan dalam PSAK 118 dan standar lain yang terdampak oleh amandemen konsekuensial PSAK 118, misalnya penyajian laporan arus kas sesuai PSAK 207 bagi entitas berorientasi non-laba. Karena ISAK 335 dapat diterapkan oleh entitas non-laba yang menerapkan SAK Indonesia maupun SAKEP, usulan amandemen ini yang berkaitan dengan PSR 118 hanya berlaku dan relevan untuk entitas non-laba yang menerapkan SAK Indonesia. Amandemen terbatas ini berfokus pada pemutakhiran rujukan dari yang sebelumnya merujuk ke PSAK 201 menjadi PSAK 118 dan memperbarui contoh ilustratif penyajian laporan keuangan sehingga selaras dengan persyaratan dalam PSAK 118. Nah, kami mengundang keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam proses konsultasi publik atas kedua draft exposure tersebut yang akan tutup komentar pada tanggal 28 Mei 2026. Akhir kata, DSA KIAI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas kontribusinya dalam mendukung pengembangan dan penyusunan standar akuntansi keuangan Indonesia. Semoga sesi ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi Ibu Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Tias. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Indra yang telah memberikan sambutannya. Kami mohon untuk tetap berada pada layar untuk foto bersama. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk foto bersama, Bapak Irwan Lawardilau, Bapak Yakub, dan Ibu Wiwit Widyastuti. Kami akan mengambil gambar dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Sekali lagi, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu atas perkenannya untuk foto bersama. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum kita mulai acara hari ini, izinkan saya untuk membacakan protokol yang akan diterapkan selama acara berlangsung. Mikrofon peserta diharapkan selalu dalam posisi mute, video peserta dapat dalam posisi on. Acara ini direkam dan IAI dapat menayangkannya pada media komunikasi IAI. Bapak Ibu silakan menggunakan fitur chat untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dengan topik acara hari ini. Materi dan rekaman dapat diakses pada website atau media komunikasi IAI yang akan diinformasikan kemudian sesuai dengan ketentuan IAI. Bapak Ibu hadirin dapat melakukan presensi melalui QR Code yang tampil pada layar Bapak Ibu, atau dapat klik tautan yang telah kami bagikan melalui kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu sekalian, bersama kita telah hadir narasumber dengar pendapat publik pagi hari ini, yaitu Bapak Irwan Lawardilau dan juga moderator Ibu Wiwit Widyastuti. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Wiwit kami persilakan untuk memandu jalannya acara dengar pendapat publik hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan kembali untuk Bapak Ibu yang baru hadir dalam Zoom. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Dengar Pendapat DE pada pagi hari ini. Sebagai informasi bahwa dengar pendapat publik yang dilakukan di SAKIAI merupakan proses penyusunan SAK, di mana dengar pendapat publik ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum DE serta menjadi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberikan pandangan, masukan, pertanyaan terhadap pengaturan yang diusulkan dalam draft exposure. Pada kesempatan pagi hari ini, DSAKIAI akan membahas dua draft exposure. Yang pertama terkait DE Amandemen PSAK 228 tentang opsi nilai wajar untuk investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Kemudian yang kedua terkait DE Amandemen ISAK 335 mengenai penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Sebelum masuk ke sesi utama pemaparan, izinkan saya untuk menyampaikan profil ringkas dari Bapak Irwan Lawardilau sebagai narasumber. Bapak Irwan Lawardilau merupakan anggota di SAKIAI. Beliau merupakan partner dari PwC Indonesia yang sudah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman memberikan jasa asuransi dan non-asuransi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan PwC Indonesia, Bapak Irwan memiliki pengalaman kerja profesional di Kanada dan Australia, meraih gelar Bachelor of Business Administration dari Trinity Western University Kanada, dan meraih gelar MBA dari National University of Singapore. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Irwan Lawardilau untuk menyampaikan paparan dua draft exposure tersebut. Untuk waktu dan layar kami persilahkan Pak Irwan. Ya, terima kasih Wiwit, terima kasih Pak Indra. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin sebelum saya memulai acara ini, sekali lagi saya mengingatkan kepada para peserta bahwa tujuan daripada acara ini adalah kami memaparkan proposal amandemen yang akan dilakukan di PSAK 228 maupun ISAK 335. Draft amandemen ini sendiri dapat diakses, dapat diunduh oleh Bapak Ibu sekalian di website IAI. Bapak Ibu bisa Google-nya, atau Bapak Ibu bisa barcode untuk mendapat tautan langsung ke link yang akan memberikan akses kepada dokumen terkait. Sebelum itu juga sekali lagi penting bagi saya untuk mengingatkan bahwa apapun yang saya utarakan atau jelaskan pada pagi hari ini semata-mata mungkin adalah pendapat pribadi saya. Bila ada kesalahan dan sebagainya, mohon maaf, ini bukan merupakan posisi resmi daripada DSAKIAI.
karena untuk mengambil suatu posisi resmi daripada Desa Kayai tentunya kami ada due process yang harus kami lakukan. Dan untuk mengeluarkan suatu posisi resmi dari organisasi. Oleh karena itu, saya akan mencoba menjelaskan isi konten daripada proposal amandemen ini. Namun sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari tutur kata saya ataupun ada konten yang mungkin kurang tepat. Mungkin boleh dilanjut. Oke. Sedikit background, tadi sudah diutarakan oleh Pak Indra di awal bahwa saya akan memulai dengan draft amendment PSAK 228, yaitu PSAK mengenai investasi menggunakan metode ekuitas. Sebagai gambaran, kalau kita lihat rentang jenis-jenis investasi yang ada, kalau kita ambil dari sebelah kiri atau tangga paling bawah sampai sebelah kanan atau tangga paling atas, maka Bapak Ibu di dalam literatur PSAK akan bisa melihat bahwa ada at least 4 jenis akuntansi untuk berbagai macam-macam investasi. Dan karakteristiknya yang membedakan setiap tangga ini dari tangga paling bawah sampai tangga paling atas, salah satunya adalah persentase kepemilikan, namun juga degree dari kontrol atau involvement Bapak Ibu investor terhadap investasi. Ya. Nah, sehingga kalau coba saya sederhanakan ya, sekali lagi saya pakai kata sederhanakan, di tangga paling atas adalah ketika Bapak Ibu mungkin melakukan investasi dengan kepemilikan lebih dari 50%. Pada umumnya, ketika Bapak Ibu memiliki investasi lebih dari 50%, ekspektasinya Bapak Ibu akan memiliki suatu kondali atau kontrol yang diatur di PSAK 110. Oleh karena itu, metode yang dilakukan adalah metode di tangga paling bawah, ketika Bapak Ibu mungkin memiliki investasi kurang dari 20%, pada umumnya, sekali lagi pada umumnya, belum tentu selalu, pada umumnya Bapak Ibu bahkan mungkin tidak punya suatu kendali atau tidak punya suatu influence, ya, tidak punya suatu pengaruh signifikan terhadap investasi tersebut. Dengan bahasa lazimnya, bahasa umumnya saya berkatakan pada umumnya itu bersifat investasi yang pasif. Karena kita hanya berinvestasi, kepemilikan kita tidak besar, mungkin kita hanya sebagai pasif investor. Nah, itu PSAK-nya diatur di PSAK 109 yang harus menggunakan nilai wajar dan sebagainya. Nah, tapi yang di tengah-tengah ini yang menjadi fokus kita pada pagi hari ini adalah ketika Bapak Ibu mungkin berinvestasi antara 20-50%. Di mana ketika jumlah yang investasi itu cukup signifikan namun belum mayoritas, pada umumnya Bapak Ibu akan memiliki apa yang kita sebut dengan pengaruh signifikan atau significant influence. Apa itu pengaruh signifikan dan significant influence itu diatur di PSAK 228. Ada contoh-contoh dan kriteria di sana. Salah satunya misalnya ada keterwakilan direksi dan sebagainya. Dan mungkin kita tidak masuk ke dalam pembahasan bagaimana menentukan adanya pengaruh signifikan atau tidak. Tetapi yang harus menjadi fokus kita adalah once kita memiliki investasi yang memiliki pengaruh signifikan atau significant influence, maka metode akuntansi yang dilakukan yang harus digunakan oleh investor pada umumnya adalah menggunakan metode ekuitas. Oke. Jadi tidak lagi menggunakan hanya simply fair value ataupun konsolidasi. Selain investasi kita yang memiliki pengaruh signifikan influence, kita juga mengenal ada PSAK adopsi dari IFRS 11 atau PSAK 111 berarti di Indonesia mengenai joint control. Dan ketika ada joint control, bisa jadi kita punya investasi di sebuah JV. Nah, di JV itu juga bisa menggunakan metode ekuitas. Nah, jadi PSAK 228 ini berfokus kepada investasi-investasi kita yang menggunakan metode ekuitas, gitu ya. Nah, sekali lagi, karena investasi kita menggunakan metode ekuitas, tadi sudah diutarakan oleh Pak Indra di depan, Bapak Ibu mungkin juga sudah aware bahwa ada PSAK baru nih yang akan diaplikasikan mulai 1 Januari 2027, yaitu PSAK 118. Boleh next, wait. Okay. Di PSAK baru tersebut, di PSAK 118 tersebut, Bapak Ibu yang mengatur mengenai penyajian laporan keuangan. Salah satu fokus mengenai penyajian laporan keuangan adalah bagaimana Bapak Ibu menyajikan laporan laba rugi atau kinerja keuangan.
di mana sekarang atau sejak Januari 2027 nanti penerapan PSAK 118, Bapak Ibu wajib menyajikan laporan keuangan, terutama laporan laba rugi, itu dibagi menjadi 3 kategori. Ada laba atau rugi operasi, laba atau rugi investasi, dan laba atau rugi dari aktivitas pendanaan. Seperti yang saat ini sudah umumnya dilakukan pengklasifikasian di dalam laporan arus kas, gitu ya. Nah, saya tidak akan masuk ke dalam detail bagaimana mengklasifikasikan apakah itu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ada sedikit perbedaan antara cara mengklasifikasikan di laporan laba rugi dengan laporan arus kas, tapi konsepnya adalah kita sudah harus mulai membagi penyajian laporan laba rugi kita menjadi 3 kategori: operasi, investasi, pendanaan. Nah, saya kembalikan tadi ada PSAK 118 yang mengatur hal tersebut, namun di yang lain adalah Bapak Ibu punya PSAK 228 yang mensyaratkan Bapak Ibu ketika melakukan investasi di entitas asosiasi yang mempunyai pengaruh signifikan ataupun entitas joint venture JV yang menggunakan itu harus menggunakan metode ekuitas. Nah, pertanyaannya adalah metode ekuitas ini kemudian keterkaitannya adalah bagaimana disajikan di laporan keuangan atau laporan laba rugi tadi. Apakah ini merupakan investasi yang akan menghasilkan, dikategorikan sebagai aktivitas operasi atau aktivitas investasi, gitu ya. Nah, saat ini Bapak Ibu di dalam PSAK 228 memang gambaran besarnya default modelnya adalah menggunakan metode ekuitas. Namun saat ini sebenarnya di paragraf 18 dari PSAK 228 diberikan pengecualian khusus untuk beberapa jenis investasi yang dimiliki oleh beberapa jenis entitas. Ya. Sekali lagi, di PSAK 228 saat ini sebenarnya walaupun default modelnya adalah menggunakan metode ekuitas, namun diberikan pengecualian untuk investasi yang dimiliki atau dilakukan oleh beberapa jenis entitas. Itu misalnya entitas Ventura atau entitas Venture Capital Organization atau mutual fund atau dana pensiun dan sebagainya. Nah, salah satu juga yang mendapatkan pengecualian ini adalah entitas serupa termasuk dana asuransi terkait investasi. Jadi entitas-entitas yang memiliki organisasi investasi yang dilakukan oleh organisasi modal Ventura, reksadana, unit perwakilan, atau dana asuransi yang terkait investasi ini dikecualikan untuk menggunakan metode ekuitas. Maksudnya, entitas-entitas tersebut nih yang ada di dalam paragraf 18 yang ada di dalam layar yang ditampilkan di layar Bapak Ibu sekalian, itu boleh memilih mencatat investasinya di entitas asosiasi menggunakan nilai wajar ketimbang menggunakan metode ekuitas. Jadi sekali lagi, walaupun defaultnya adalah menggunakan metode ekuitas, boleh balik dulu, satu lagi sini. Ya. Walaupun defaultnya menggunakan metode ekuitas, namun sebenarnya di PSAK 228 yang kita saat ini sebenarnya ada pengecualian untuk organisasi modal Ventura, reksadana, unit perwakilan, termasuk dana asuransi yang terkait investasi, boleh memilih menggunakan nilai wajar. Nah, pengecualian ini terutama untuk entitas yang saya garis bawahi, yaitu termasuk dana asuransi yang terkait investasi ini, ternyata menimbulkan variasi dalam prakteknya, Bapak Ibu sekalian. Ada multiple interpretation, sejauh mana entitas-entitas yang seperti apa saja sih yang dapat menggunakan pengecualian ini. Apakah misalnya contohnya maksudnya entitas, kita pakai fokus ke yang termasuk dana asuransi yang terkait investasi. Apakah ini mengacu kepada perusahaan asuransi secara umum? Atau ini hanya mengacu kepada perusahaan asuransi yang investasinya dilakukan melalui dana asuransi yang tersendiri atau fund tersendiri, itu unit link tersendiri yang di set up, gitu ya. Sehingga ketika International Accounting Standards Board melakukan outreach, ternyata mendapatkan banyak feedback
bahwa ada multi interpretasi bagaimana menerapkan pengecualian daripada PSAK 228 paragraf 18 ini. Ada sebagian perusahaan yang mempunyai interpretasi yang sempit, yaitu benar-benar hanya investasi yang dimiliki oleh dana asuransinya. Jadi misalnya ada perusahaan asuransi, tapi khusus lagi hanya investasi yang ada di dalam dana asuransinya yang boleh mendapatkan pengecualian. Ada lagi perusahaan yang memiliki interpretasi yang lebih luas, yaitu asalkan perusahaan asuransi, misalnya contohnya perusahaan asuransi, itu sudah boleh mendapatkan pengecualian ini. Mengapa mereka percaya perusahaan asuransi boleh memiliki pengecualian ini? Karena spiritnya, tadi saya balik ke PSAK 118, kan tadi ketika harus membagi antara aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, ada orang yang berargi bahwa, karena perusahaan asuransi ini pada umumnya tujuan utama bisnisnya adalah untuk investasi. Karena tujuan utama bisnisnya adalah untuk investasi, maka selayaknya mereka juga mendapatkan pengecualian ini. Nah, kalau enggak, akan punya ketimpangan bagaimana cara mengkategorikannya tadi. Nah, dalam kebingungan ini, dalam ada potensi keberagaman dalam praktik ini, maka International Accounting Standards Board (IASB) mengusulkan untuk mengamandemen IAS 28 yang notabene kita adopsi menjadi PSAK 228 dengan usulan untuk menyeragamkan definisi entitas apa sih yang mendapat pengecualian menggunakan metode ekuitas, itu menggunakan definisi yang juga serupa dengan apa yang ada di dalam PSAK 115. Jadi mungkin boleh ke next slide-nya. Boleh ke next slide. Nah, ini adalah proposal yang diusulkan, yaitu dengan menyelaraskan definisi entitas mana yang dapat menggunakan pengecualian ini sesuai dengan entitas serupa, termasuk entitas yang memiliki aktivitas bisnis utama berupa investasi pada aset jenis tertentu yang didefinisikan di PSAK 118, sehingga tidak hanya terbatas pada entitas dana asuransi terkait investasi. Jadi di layar ini kata-kata yang dicoret adalah ini adalah cuplikan dari PSAK 228 kita saat ini. Kata-kata yang dicoret adalah kata-kata yang diusulkan untuk diamandemen, dihapus, dan kata-kata yang digaris bawahi adalah kata-kata yang diusulkan untuk ditambahkan, yaitu menyelaraskan acuan mengenai entitas serupa itu dengan entitas yang memiliki aktivitas bisnis utama seperti yang didefinisikan di PSAK 118. Harapannya maksudnya adalah ketika entitas itu memiliki aktivitas bisnis utamanya dengan melakukan investasi, maka entitas tersebut dapat menggunakan pengecualian paragraf 18 ini untuk tidak menggunakan metode ekuitas, tetapi menggunakan pencatatan menggunakan nilai wajar. Oke, supaya ada penyelarasan antara entitas mana yang di PSAK 118 digambarkan sebagai entitas yang memiliki aktivitas utama itu berinvestasi dengan PSAK 228, sehingga entitas tersebut dapat dengan klop di sini menggunakan nilai wajar, misalnya kalau memilih menggunakan nilai wajar, dan di PSAK 118 dapat menyajikan hasil dari nilai wajar itu di kategori yang tepat. Nah, mungkin next slide-nya. Nah, mengenai tanggal efektif, Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi ini merupakan pilihan ya Bapak Ibu. Sekali lagi ini merupakan pilihan, bukan berarti Bapak Ibu wajib misalnya harus menggunakan nilai wajar, bukan. Tapi apabila Bapak Ibu melakukan investasi di perusahaan yang tadi yang asosiasi, yaitu yang misalnya contohnya 20-50% yang memiliki significant influence atau pengaruh signifikan, maka investasi tersebut, dan apabila investasi tersebut dimiliki melalui misalnya organisasi modal ventura, dana pensiun, atau entitas serupa yang aktivitas bisnis utamanya merupakan aktivitas investasi, maka Bapak Ibu dapat melakukan pilihan mau menggunakan metode ekuitas atau menggunakan nilai wajar yang perubahannya masuk dalam laporan laba rugi.
Namun yang perlu saya ingatkan bahwa pertama, pilihan ini bersifat irrevocable, maksudnya sekali dipilih tidak lagi dapat diubah. Nggak bisa misalnya tahun 2027 kita mau pilih menggunakan fair value, 2028 kita mau balik ke equity, 2029 kita balik lagi ke fair value, tidak bisa dilakukan demikian. Investasi ini bersifat pilihan, namun begitu dipilih harus konsisten terus diterapkan sampai akhir masa investasi. Investasi pilihan ini juga dapat dilakukan oleh investment by investment basis, jadi bisa aja ada perbedaan antara satu investasi dengan investasi yang lainnya. Nah, selain itu yang sangat penting adalah masa transisi. Karena sekali lagi amandemen Pesaka 228 ini berhubungan dengan penerapan Pesaka 118, yang dimana kita ketahui bahwa Pesaka 118 itu akan efektif 1 Januari 2027, maka amandemen ini juga akan efektif berbarengan dengan efektivitas dari Pesaka 118 di 1 Januari 2027. Maksudnya apa? Ketika di 1 Januari 2027 Bapak Ibu ketika di 1 Januari 2027 Bapak Ibu menerapkan Pesaka 118, di titik tersebut Bapak Ibu juga dapat memilih apakah investasi di asosiasi yang dimiliki oleh perusahaan yang dimilikinya melalui organisasi modal ventura, dana pensiun, atau entitas serupa yang memiliki aktivitas bisnis utamanya yaitu berinvestasi. Di tanggal tersebut dapat memilih apakah mau menggunakan metode ekuitas atau menggunakan measurement menggunakan fair value to profit and loss. Namun selayaknya penerapan Pesaka baru, seperti yang diungkapkan juga di paragraf C7 dari Pesaka 118, pilihan itu dilakukan di 1 Januari 2027. Namun dampaknya perlu dihitung secara retrospektif. Artinya misalnya Bapak Ibu, pada umumnya kan laporan keuangan itu punya masa komparasi 1 tahun. Misalnya di laporan keuangan 2027, kita menerapkan Pesaka 118, maka periode pembandingan adalah tahun 2026. Dan bisa jadi harus ada opening balance sheet yang dimulai dari 1 Januari 2026. Namun apabila Ibu misalnya memiliki perusahaan yang lagi melakukan pendaftaran di bursa dan sebagainya, di mana masa periode komparasinya lebih banyak, lebih dari 1 tahun, tapi mungkin bisa membutuhkan masa periode komparasi 2 tahun dan 3 tahun, maka itu harus di-apply mundur. Nah, pilihan ini dapat dilakukan sekali di 1 Januari 2027 dan bersifat irrevocable. Mungkin pertanyaan kami kepada Bapak Ibu sekalian adalah, pertama, apakah Bapak Ibu setuju bahwa pengecualian untuk menggunakan opsi nilai wajar, yaitu tidak perlu semerta-merta menggunakan metode ekuitas itu, layak untuk dibuka ke organisasi modal ke entitas serupa yang aktivitas bisnis utamanya melakukan investasi, gitu ya. Jadi itu pertanyaan pertama kami. Apakah usulan amandemen Pesaka 228 ini menjadi paragraf 18 yang sebenarnya bisa dikatakan lebih membuka ruang kepada Bapak Ibu sekalian dengan mengkaitkan definisinya kepada definisi entitas yang memiliki aktivitas bisnis utama berinvestasi yang ada di Pesaka 118 ini itu cukup dan memberikan cukup ruang buat Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan opsi nilai wajar bila Bapak Ibu berkenan. Kedua, dengan pertanyaan kami adalah mengenai tanggal efektif dan ketentuan transisi. Apakah cukup jelas bagaimana membaca ketentuan transisi dan tanggal efektifnya yang seperti yang dipropose atau dalam amandemen kami. Kemudian yang pertanyaan ketiga, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian ada tanggapan lain atau masukan lain yang mungkin perlu diberikan kepada kami, supaya kami juga dapat mempertimbangkannya dan bersama-sama mungkin kami coba membantu untuk menyuarakannya kepada International Accounting Standards Board. Karena tujuan dari semua proses ini adalah kami ketika Indonesia sudah berkomitmen untuk menjaga keselarasan antara accounting standard di Indonesia dengan accounting standard di dunia internasional, masukan-masukan atau proposal amendment di literatur IFRS
yang dimana mereka juga meminta tanggapan dari kita di Indonesia, maka kami akan mencoba mengakomodasi para stakeholders yang ada di Indonesia apabila ada concern-concern tertentu. Mungkin itu mengenai Pesaka 228. Berikutnya saya akan memaparkan mengenai DE Amandemen ISAK 335. Mungkin next. Nah, ISAK 3 seperti yang tadi sudah diutarakan oleh Pak itu memberikan pengaturan mengenai penyajian laporan keuangan untuk entitas non-laba, gitu ya. Nah, saat ini di ISAK 335 kita tahu bahwa dalam literatur SAK Indonesia ada SAK khusus yaitu PSAK 201 yang juga mengatur mengenai penyajian laporan keuangan. Nah, namun PSAK 201 ini kan sebentar lagi akan diamandemen, akan diubah, bahkan bukan diamandemen, akan ditarik dan akan digantikan oleh PSAK 118. Oleh karena itu, kami juga harus melakukan amandemen terhadap ISAK 335 yang saat ini masih memberikan acuan-acuan kepada PSAK 201 harus kita update, kita muktahirkan dengan acuan-acuan baru ke PSAK 118 yang akan berlaku nanti besok 1 Januari 2027. Mungkin next week. Oke. Kita tahu bahwa di dalam prinsip utama di ISAK 335 ini, entitas non-laba dapat menyesuaikan deskripsi, pos, atau kategori tertentu dalam laporan keuangan. Maksudnya apa? Misalnya sebagai contoh yang paling lazim ditemukan adalah di dalam PSAK 201 dalam SAK Indonesia ada laporan perubahan ekuitas. Sedangkan entitas non-laba yang mungkin bentuk organisasinya adalah yayasan dan sebagainya mungkin kurang cocok kalau ada laporan perubahan ekuitas yang kemudian ada modal saham, laba yang ditahan dan sebagainya. Mungkin sebenarnya yang lebih cocok digunakan adalah laporan perubahan aset neto. Karena entitas non-laba mempunyai keunikan tujuan operasi, struktur kontribusi dari para anggotanya yang berbeda daripada layaknya suatu perusahaan laba yang berorientasi profit, yang mungkin memiliki saham, memiliki laba ditahan yang harus didistribusikan dalam bentuk dividen dan sebagainya. Oleh karena itu, ISAK 335 ini mau memberikan suatu ruang buat Bapak Ibu yang menyajikan laporan keuangan untuk entitas non-laba dapat menyesuaikan pos-pos tertentu, kategori tertentu dengan deskripsi yang lebih kontekstual sesuai dengan tujuan operasi daripada entitas non-laba itu tersendiri. Mungkin boleh next week. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa karena PSAK 201 ini akan digantikan oleh PSAK 118, di mana PSAK 118 itu sebenarnya juga mengatur lebih detail beberapa subkategori, misalnya tadi kategori operasi, kategori investasi, kategori pendanaan, yang akan diwajibkan dalam penyusunan laporan rugi atau laporan kinerja, maka ISAK 335 ini juga harus kami mutakhirkan sesuai dengan prinsip penyajian yang ada di dalam PSAK 118. Next week. Oke. Jadi di dalam ISAK 335 ini secara garis besar kami akan tetap bagi menjadi dua kategori Bapak Ibu. Satu yaitu entitas non-laba yang menggunakan SAK Indonesia. Di mana di dalam SAK Indonesia tadi acuannya menjadi PSAK 118. Lalu juga ada entitas non-laba yang mungkin masih menggunakan SAK untuk entitas privat. Karena SAK untuk entitas privat belum mengadopsi PSAK 118. Jadi oleh karena itu kami akan tetap membaginya menjadi dua kategori. Bagi entitas non-laba yang sudah menggunakan entitas SAK Indonesia, maka acuan prinsipnya harus mengikuti PSAK 118. Maksudnya apa? Contohnya di laporan kinerja tadi harus ada pengklasifikasian mengenai aktivitas operasi, investasi, pendanaan. Contohnya. Kemudian, sedangkan bagi entitas non-laba yang masih menggunakan SAK untuk entitas privat, karena belum mengadopsi PSAK 118, maka masih bisa menggunakan format atau acuan yang lama yang sudah ada di ISAK 335 selama ini. Kemudian kami juga memberikan contoh, selain laporan penghasilan, kami juga memberikan contoh misalnya laporan arus kas.
Karena misalnya di PSAK 118 sekarang di mana mengatur dengan keterkaitannya dengan PSAK 207 mengenai laporan arus kas, diatur bahwa misalnya pembayaran bunga merupakan aktivitas pendanaan. Kalau dulu kan pilihan, bisa aktivitas operasi atau aktivitas pendanaan. Sekarang pembayaran bunga itu pada umumnya merupakan aktivitas pendanaan, kecuali bisnis utama perusahaan Bapak Ibu adalah memberikan pembiayaan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu contoh-contoh tersebut juga harus kami update dalam ISAK 335 ini yang menyesuaikan rumah atau kategori di mana pembayaran bunga itu dikategorikan dalam laporan keuangan, dalam laporan arus kas. Jadi mungkin pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bapak Ibu adalah, pertama, apakah contoh yang kami muktahirkan, yang kami update di dalam ISAK 335 itu cukup jelas bagi Bapak Ibu sekalian, di mana contoh-contoh ini kami muktahirkan dengan acuan referensi pengaturan baru di PSAK 111. Ya, contoh ilustratif untuk penghasilan komprehensif itu laporan penghasilan atau laba. Ada contoh arus kas. Contoh yang kami muktahirkan ini cukup jelas bagi Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, tanggal lain Bapak Ibu sekalian atas proposal amandemen ISAK 335 ini. Komentar adalah 26 Mei 2026. Tolong saya dikoreksi tim teknis bila ada yang salah. 28 Mei, tambah 28 Mei 2026. Jadi Bapak Ibu kurang lebih masih hampir 1 bulan untuk mempelajari draft exposure amandemen dari 2 standar ini. Yang kami tunggu tanggal tutup komentarnya sampai 28 Mei 2026. Itu sekian dari saya kembalikan kepada pemilik acara, Mbak Tia sebagai Wit. Silakan, Wit. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan atas pemaparannya. Juga tadi Pak Indra juga sempat menyampaikan di awal atas gambaran umum atas 2DE ini. Jadi kalau kita bisa menarik benang merah Bapak Ibu bahwa atas 2 draft exposure ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengurangi keberagaman praktik menjelang penerapan PSAK 118 yang akan efektif tahun 2027. Kalau kita bisa catat bahwa fokus utama dari draft exposure amandemen PSAK 228 adalah menghubungkan apa yang dinamakan sebagai main business activity dalam PSAK 118 untuk mengklarifikasi entitas serupa dan menentukan apakah sebenarnya suatu entitas dapat dianggap serupa dengan organisasi modal ventura, reksadana, unit perwalian, atau entitas serupa lainnya dibandingkan pengaturan yang ada saat ini, yang memang seakan-akan terkesan memberikan contoh yang sempit, yaitu dana asuransi yang terkait investasi. Sehingga memang ide ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi entitas-entitas mana saja yang bisa menggunakan opsi nilai wajar berdasarkan amandemen PSAK 228 ini. Kemudian juga DE amandemen ISAK 335 juga berfokus menambahkan contoh ilustratif khususnya untuk laporan penghasilan komprehensif dan laporan arus kas bagi entitas yang menerapkan SAK Indonesia, dalam hal ini menerapkan PSAK 118, sehingga kualitas informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut juga diharapkan dapat diperbandingkan dengan entitas non-laba lainnya. Kemudian kita akan masuk pada sesi diskusi Bapak Ibu. Di sini saya cek ada satu pertanyaan. Apakah bisa ditampilkan rekan IAI? Bisa minta tolong di slideshow ya. Di sini ada pertanyaan Bapak Irwan dan Bapak Indra dari Ibu Yike Feliana dari Ubaya. Mohon penjelasan dasarnya penggunaan FVTPL untuk investasi asosiasi atau GV. Tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, jika
memiliki entitas asosiasi atau ventura bersama, tujuan investor adalah memberikan pengaruh atau kendali bersama atas operasi investi. Maka investor memperoleh imbal hasil dari operasi investi. Di pihak lain, FVTPL tujuan utamanya menyediakan informasi nilai wajar yang seharusnya untuk investasi yang memang tujuannya untuk trading. Eh, Silakan Pak Irwan. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Ike Feliana ya. Ini pertanyaannya sangat baik. Jadi pertanyaannya seputar kenapa sih kalau kita melihat tujuan investasinya, kenapa diberikan pengecualian opsi nilai wajar? Ya, kalau saya pahami pertanyaannya. Mungkin saya mulai dengan mengatakan bahwa ada pengecualian menggunakan opsi nilai wajar. eh, itu sebenarnya sudah ada di dalam PSAK 228 saat ini. Jadi itu bukan pengecualian baru. Kan saat ini amandemennya lebih ke arah menyelaraskan ya tadi ya kata definisi yang ada di PSAK 228 dengan apa yang ada di PSAK 118. Kita tahu tadi kan pertanyaannya adalah kalau kita biasa berinvestasi di entitas yang asosiasi atau JV, maka karena kepemilikan investasi kita pada umumnya melebihi 20%, terus kita juga mungkin ada keterwakilan direksi, sebenarnya yang kita harapkan adalah imbal hasil. Jadi lebih long term, nggak semata-mata short term atau tergantung daripada perubahan nilai wajar investasinya. Nah, cuma kalau saya kasih catatan bahwa di PSAK 28 ini makanya bukan free choice saat ini kan, hanya investasi yang dimiliki melalui organisasi modal ventura, dana pensiun, unit perwalian, dan sekarang dan entitas serupa yang memiliki aktivitas bisnis utama berinvestasi. Jadi bukan berarti semua jenis investasi asosiasi langsung mendapatkan opsi nilai wajar ya, tapi investasi yang dimiliki melalui entitas atau organisasi-organisasi ini. Kemudian kalau saya tarik benang merahnya lagi, memang sayangnya di PSAK 28 tidak diberikan penjelasan apa itu organisasi modal ventura dan sebagainya. Tapi kalau kita berkaca ke PSAK 110 misalnya, ada di mana yang juga ada pengecualian untuk tidak melakukan konsolidasi untuk investasi yang kita kendalikan melalui entitas investasi. Jadi kan ada konsep entitas investasi di PSAK 110. Nah, PSAK 110 ini menurut saya memberikan potensi masukan yang baik untuk kita memahami si tujuannya kenapa ada pengecualian ini. Yaitu di PSAK 110 itu didefinisikan entitas investasi itu apa. Entitas investasi itu harus memiliki, misalnya di paragraf 27 dikatakan harus memenuhi tiga jenis karakteristik utama. Salah satunya, atau salah duanya, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan investment return dalam bentuk capital appreciation. Kemudian harus memonitor performa bisnisnya itu, performa investasinya, di KPI-nya adalah memonitor menggunakan nilai wajar gitu. Nah, saya rasa ini memberikan suatu masukan, memberikan kita cara pandang dan rasional yang baik bahwa entitas investasi ini memang bertujuan khusus, poin saya, bukan seperti perusahaan atau pada umumnya gitu ya, yang mungkin memang tujuan bisnisnya adalah untuk mengoperasikan bisnis untuk long term purposes gitu. Sedangkan entitas investasi seperti yang digambarkan dalam PSAK 110 itu memang tujuannya adalah khusus. Dia selalu harus berinvestasi untuk capital appreciation, kinerja perusahaannya juga diukur menggunakan nilai wajar, dan harus ada exit strategy bahkan di PSAK 110. Nah, mungkin itu yang coba, jadi kalau saya kaitkan, PSAK 228 ini mengatakan bahwa ada organisasi-organisasi tertentu nih yang rasanya kurang cocok kalau menggunakan metode ekuitas. Karena KPI tujuan investasi organisasi-organisasi tersebut tuh khusus gitu. Mungkin tujuannya adalah untuk mendapatkan capital appreciation, untuk suatu hari akan ada exit-nya dan sebagainya. Nah, memang sayangnya kalau menurut pendapat pribadi saya saat ini, sekali lagi ini pendapat pribadi saya, di PSAK 228 tidak diberikan definisi yang clear seperti yang ada di PSAK 110 gitu ya. Tapi saya rasa PSAK 110 itu memberikan kita ruang masuk untuk memahami lah sebenarnya kenapa sih ada pengecualian ini gitu. Mungkin itu dari saya. Kalau ada yang mau ditambahkan Pak Indra.
Cukup Pak Irwan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwan dan Pak Indra. Di sini belum ada pertanyaan lagi. Mungkin satu pertanyaan dari saya Pak untuk memancing. Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat Bapak Ibu. Jadi tadi kalau bicara penjelasan mengenai draft exposure PSAK 228 di dalam DS sekarang ditambahkan bahwa entitas serupa termasuk entitas yang memiliki aktivitas bisnis utama atau ABUS. Seandainya Pak Irwan atau Pak Indra aktivitas bisnis utama atau abusnya berubah, apakah penerapan entitas atas fair value option yang diterapkan sebelumnya itu bisa dihentikan atau beralih menggunakan metode lain? Apakah ada pandangan Bapak yang bisa disampaikan terkait hal tersebut? Silakan Pak Indra atau Pak Irwan. Iya, ini pertanyaan unik. Wait. Memang saat ini kalau kita baca dari PSAK, IAS 28 ya kan, PSAK 28 mengadopsi IAS 28. PSAK 22, IAS 28 di BC-nya sekali lagi dikatakan bahwa pemilihan ini bersifat irrevocable. Jadi sekali dipilih tidak lagi dapat diubah. Belum ada pengaturan khusus mengenai apabila suatu hari terjadi perubahan bisnis modelnya. Namun kalau saya baca pemahaman konteks besaran tujuannya sekali lagi kan ini option pengecualiannya tidak bersifat bebas ya, bukan berarti dapat diberikan kepada semua jenis entitas kan. Sekali lagi entitas yang bertujuan khusus tadi. Menurut pendapat pribadi saya, selayaknya ketika tujuan bisnis atau karakteristik entitas tersebut berubah, mungkin memang perlu dilakukan reassessment ulang gitu ya. Apakah masih cocok menggunakan pengecualian ini? Namun itu pendapat pribadi saya, belum diatur secara pengertian saya belum diatur secara lebih spesifik di IAS 28 ini. Baik, terima kasih Pak Irwan. Apakah dari Pak Indra ada yang ingin ditambahkan Pak Indra? Ya, saya menambahkan sedikit saja bahwa penentuan apakah suatu entitas itu memenuhi kriteria memiliki aktivitas bisnis utama spesifik dalam hal ini berinvestasi dalam aset lain, juga ada ketentuannya di PSAK 118 gitu ya. Harus dapat dibuktikan berdasarkan fakta dan seterusnya. Ada referensi tertentu di PSAK 118 yang bisa dipakai. Rasanya adalah tidak sangat mudah untuk satu entitas itu sekarang menyimpulkan punya aktivitas bisnis utama spesifik tertentu, misalnya berinvestasi dalam aset, kemudian dia berubah dan dia menyimpulkan tidak punya aktivitas bisnis utama spesifik berinvestasi dalam aset gitu ya. Rasanya ini adalah hurdle yang cukup tinggi untuk untuk berubah, untuk mengubah kesimpulan dari punya abus menjadi tidak punya abus dan seterusnya. Jadi itu mungkin nyambung ke penjelasan Pak Irwan tadi ya. Mungkin apakah bisa terjadi secara konsep bisa terjadi pada praktiknya apakah akan terjadi cukup sering mungkin tidak juga gitu ya. Mengingat ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi kalau mau menyimpulkan bahwa entitas itu punya aktivitas bisnis utama spesifik berinvestasi dalam aset dan dengan demikian tertangkap dalam definisi tanda kutip entitas serupa lain di PSAK 228 yang diusulkan ini amandemennya sehingga punya opsi untuk menerapkan nilai wajar. Sekali lagi sifatnya pun itu opsi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Indra atas penjelasan tambahannya. Rasanya di chat belum ada pertanyaan lain Pak Indra dan Pak Irwan. Kemudian juga Bapak Ibu yang lain juga belum resen. Sebentar, ini ada satu pertanyaan, izin kalau boleh disampaikan Pak. Izin bertanya, ini dari Pak Sidik Pak, bagaimana jika terjadi kesalahan dalam menentukan Agus, ini mungkin konteksnya ke 118 ya Pak Indra dan Mbak Irwan, apakah perlakuannya prospektif atau retrospektif? Ya, mungkin saya respon ringkas saja. Ya, PSAK 118 baru akan berlaku di 1 Januari 2027. Rasanya itu perlu dianalisis secara komprehensif ya. Apakah memenuhi kriteria itu? Karena ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi gitu ya. Saya rasa mungkin akan sangat jarang gitu ya sampai pada kondisi yang salah menyimpulkan. Misalnya nih dia itu memberikan aktivitas bisnis utama spesifik, memberikan pendanaan karena dia suatu bank, tapi dia menyimpulkan bahwa dia tidak memberikan aktivitas bisnis utama spesifik, memberikan pendanaan ke pelanggan gitu. Rasanya itu sangat fatal gitu kan, kalaupun itu terjadi. Jadi mungkin itu suatu hal yang teorinya bisa terjadi, praktiknya mungkin
apakah cukup jarang terjadi, tetapi kalau itu adalah kesalahan tentu saja akan kembali ke ketentuan yang ada di PSAK 208 ya, soal analisis jika terjadi kesalahan. Ada satu pertanyaan lagi, mungkin Pak Irwan saja nih, ada pertanyaan di ISAK 335 ya, silakan. Oh iya, ada satu lagi Pak Irwan terkait ISAK 335, laporan arus kas apakah yang termasuk kelompok operasi investasi pendanaan sudah konsisten dengan laporan penghasilan komprehensif lain? Dari Iya. Ibu Yike Feliana. Iya, terima kasih Bu Ike. Tadi kita tidak sempat membahas lebih detail mengenai bagaimana pengkategorian aktivitas dalam laporan penghasilan ya, atau laporan laba rugi kalau ini entitas yang berorientasi laba. Karena sesungguhnya di PSAK 118-nya ini tidak dimaksudkan bahwa pengkategorian aktivitas itu selalu akan sama persis dengan hasil yang ditemukan di laporan arus kas. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat PSAK 118-nya, pengkategorian apakah itu aktivitas operasi, pendanaan, atau investasi, belum tentu akan menghasilkan hasil yang sama persis dengan pengkategorian yang ada di dalam laporan arus kas. Gitu ya. Dan memang itu, mengapa demikian? Karena memang tujuan laporannya berbeda. Kan sebagai salah satu contoh yang paling mungkin sering akan kita temukan adalah pembelian aset. Di laporan arus kas, pembelian aset tetap itu adalah arus kas investasi kita. Itu kan ya, kita berinvestasi untuk membeli aset tetap. Tapi depresiasinya dari aset tetap itu pada umumnya kan adalah merupakan beban dari aktivitas operasi di laporan laba rugi atau laporan penghasilan. Kalau ini entitas non laba gitu ya. Jadi sekali lagi tidak bisa kita selalu simpulkan aktivitasnya itu akan sama di dua laporan. Konsepnya adalah maksudnya ada pembagian menjadi 3 kategori tersebut, tapi kita harus sekali lagi mempelajari bagaimana dua SAK ini, itu PSAK 118 dan PSAK 207 mendefinisikan masing-masing aktivitas. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan atas penjelasannya. Mengingat waktunya juga sudah mendekati akhir acara Bapak Indra dan Bapak Irwan, saya sampaikan terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu pada acara Dengar Pendapat Publik pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengingatkan kembali bahwa dengar pendapat publik hari ini bukan satu-satunya sarana Bapak Ibu untuk menyampaikan tanggapan, sehingga DSAKIAI menunggu tanggapan tertulis dari Bapak Ibu yang bisa disampaikan melalui surel dsak@iaiglobal.or.id paling lambat tanggal 28 Mei 2026 Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaan dan diskusi siang hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Matias. Terima kasih kepada Bapak Irwan Lawardilau dan Ibu Wiwit Widyastuti. Bapak Ibu, izin kami informasikan, dalam mendukung peningkatan kompetensi akuntan profesional, IAI juga melaksanakan seminar, workshop, dan pelatihan dengan berbagai topik pembahasan, antara lain CA Kompetensi Mastery Program. CA Kompetensi Mastery Program adalah pelatihan yang disusun untuk memperkuat kompetensi inti dari Chartered Accountant. Program ini disusun untuk menjawab tuntutan regulasi terbaru, termasuk PP 43 tahun 2025 tentang pelaporan keuangan yang mewajibkan penyusun laporan keuangan memiliki sertifikasi kompetensi akuntansi, serta POJK 18 tahun 2025 tentang transparansi laporan bank. Kelas terbaru CE Kompetensi Mastery Program adalah pada tanggal 23 Mei 2026 untuk level advance dan 20 Juni 2026 untuk level profesional. Selanjutnya, SA Bootcamp. SAK Bootcamp atau SAK terkini sesuai konvergensi IFRS yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK IAI. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan perkembangan SAK terbaru.
SAK Bootcamp akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 Mei 2026 di Hotel Truntum, Bali. Early Bird masih tersedia, pendaftaran bisa dilakukan melalui super apps kami, IAI Launch, atau melalui website IAI. Selanjutnya, PSAK 118, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Penerapan PSAK 118 yang akan efektif berlaku di 2027 menuntut penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang lebih transparan, relevan, dan sesuai standar. Penerapan PSAK 118 akan berdampak terhadap penyajian laporan keuangan seluruh perusahaan di seluruh industri. Pelatihan untuk PSAK 118 ini akan dilaksanakan pada 7 sampai 8 Mei 2026 secara online. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat mengakses aplikasi IAI Launch atau menghubungi WhatsApp official IAI. Demikianlah Bapak Ibu akhir dari acara Dengar Pendapat Publik DE Amandemen PSAK 228 dan DE Amandemen ISAK 335 hari ini. Atas nama IAI, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Dan kami informasikan untuk absensi cukup dilakukan 1 kali saja. Saya Tias pamit undur diri dan sampai bertemu di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih. Join Basic Financial Accounting Course IAI yuk. Smart in Accounting, only IAI. Penyusunan laporan keuangan harus mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Melalui pelatihan ini, peserta akan mendapatkan modul dan materi akuntansi keuangan komprehensif sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Materi juga dilengkapi dengan soal latihan dan contoh kasus pada setiap topik pembahasan. Narasumber BFA Course IAI tentu saja merupakan akuntan profesional yang selalu terjaga kompetensinya. Pastinya dengan segala professional experience yang tidak diragukan lagi. Selain pilihan kelas yang ditawarkan beragam, BFA Course IAI juga diselenggarakan secara tatap muka maupun virtual. Dengan penyelenggaraan kelas secara virtual, pelatihan dapat diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia. Bahkan ada peserta yang berdomisili di luar negeri, sehingga sharing knowledge antar peserta akan semakin kaya. Pelatihan yang dilaksanakan sebanyak 45 sesi atau 25 kali pertemuan tentu saja membahas materi yang sangat komprehensif, mulai dari dasar-dasar akuntansi, penyusunan laporan keuangan, sampai dengan dasar analisis keuangan. Ingin tahu lebih banyak tentang akuntansi? Segera daftarkan diri Anda dalam Basic Financial Accounting Course IAI. IAI Knowledge Center hadir di Geraha Akuntan Menteng, IAI Knowledge Center Fatmawati, IAI Knowledge Center Sumarekon Bekasi. Smart in Accounting, only IAI. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di acara hari ini. Kemudian kami informasikan bahwa room ini akan kami tutup dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Recording stopped.